Roh Allah diam ada di hati kita. Bukan kadang-kadang, tapi setiap saat, setiap waktu, setiap aspek kehidupan kita. Kita mau izinkan Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah tahu dan kita sungguh-sungguh memahami ini, maka kita akan merdeka. Puji Tuhan. Bulan Agustus adalah bulan puji Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi menjelang siang kita akan belajar bersama-sama bagaimana kehidupan seorang yang sungguh-sungguh merdeka. Karena kita ini merdeka bukan kaleng-kaleng. Tapi kita ini sesungguhnya merdeka di dalam Yesus. Harusnya kita yang merdeka itu ya betul-betul tidak akan diperhamba dosa lagi. Pertanyaannya, saudara dan saya ini sudah merdeka belum? Yuk kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merdeka atau masih samar-samar kemerdekaan itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kadang-kadang bingung. Ada orang, bukan dalam sini ya, ada orang yang pernah saya temuin, tapi puji Tuhan sudah merdeka, dia pulang Indo. Itu menikmati hutang dosa. Saya tanya dia, kamu kenapa toh? Kok hobinya suka utang? Dia ngomong, saya juga nggak tahu mami. Kamu butuh? Sebenarnya ya enggak. Tapi suka aja hobinya. Begitu lunas cari lagi tempat lain, lubang yang lain. Tapi saya percaya dalam sini enggak ada. Tapi kalau ada, yuk hari ini kita merdeka. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita yang sungguh-sungguh merdeka, itu kita benar-benar dimerdekakan dari penjajahan hukum, dosa dan penjajahan hukum maut. Itu intinya merdeka. Nah, lalu kemudian di 2 Korintus 3, alasan kita merdeka dari dalam hati kita. 2 Korintus 3 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Di situ dikatakan, saya mau tanya kepada saudara, roh Allah itu sekarang ada di mana? Yang lain bagaimana? Sekali lagi saya mau minta semua menjawab. Dari sini saya lihat mulutnya semua lo ya. Kalau yang diam itu roh Allah di mana ya? Atau sekedar hanya penganut agama Kristen? Kalau ini tidak ada dalam diri kita, kita akan tetap diperhamba oleh dosa. Ya, di mana roh Allah itu sekarang? Nah, itu orang yang merdeka. Ya, sebab di situ dikatakan kan, kalau di mana roh Allah ada, di situ kita ada kemerdekaan. Amin. Sebab siapa yang memerdekakan kita? Hanya roh Allah. Nggak ada yang lain. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Setelah kita tahu roh Allah itu ada di dalam hati kita, maka firman Tuhan memberitahu kita bahwa 1, 2, 3, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini harus mantap saudara. Ya, kalau kita benar-benar mantap bahwa tadi pertama
bahwa Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Gunanya apa? Roh Allah itu ada dalam hati kita. Adalah di mana di situ dikatakan kita menjadi bait Allah dan bahwa Roh Allah diam ada di hati kita. Bukan kadang-kadang, tapi setiap saat, setiap waktu, setiap aspek kehidupan kita. Kita mau izinkan Roh Allah itu ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita sudah tahu dan kita sungguh-sungguh memahami ini, maka kita akan merdeka. Roh Allah lah yang memerdekakan kita, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi Roh Allah. Amin. Jadi orang yang sungguh-sungguh tahu menjadi rumah Roh Kudus atau rumah Roh Allah, saya sungguh amat percaya tidak akan dihuni lagi dendam. Tidak akan dihuni lagi sakit hati. Sakit hati pada siapapun, orang tua. Ya, tapi kami gereja tetap akan menyediakan seperti tadi sudah diumumkan, ada HMC. Supaya kita ini, enggak dikuasai lagi itu. Supaya betul-betul ini terjadi. Karena ini adalah perjuangan. Bukan bim salah bim jadi. Kita harus berjuang akan hal ini, saudara. Supaya apa? Roh Allah itu konsisten di dalam hati kita. Allah rindu, tapi itu keputusan daripada kita semua. Mengizinkan Roh Allah itu bekerja di dalam hati kita, dari dalam batinia kita. Saya dapat rema daripada Tuhan atau janji daripada Tuhan. Saudara ada dalam ruangan ini karena Tuhan yang membawa saudara masuk sini. Percaya, amin. Nah, pada saat kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini, kita dikuduskan, ya. Lalu kita mendapatkan hati yang baru, roh yang baru. Ini inisiatif dari Bapak di surga, janji buat saya di dalam gereja ini. Waktu saya bergumul, ini umatmu dibawa kemana Tuhan? Saya tidak mau Tuhan hanya membuka gereja lalu kemudian wah bangga jemaat banyak. Tapi kalau jemaatnya nggak ngerti apa tujuannya mempercayai Tuhan dari mana. Maka dari itu Tuhan memberi saya janji bahwa akulah yang membawa mereka datang ke tempat ini. Pada saat mereka memuji menyembah aku, saat itulah aku Tuhan berjanji memberi mereka semua, kita semua mendapatkan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinia kita, bukan cuma di sini tapi di dalam batinia kita. Nah, saudara yang kekasih, dari mana kita dapat itu? Ya dari Roh Allah. Amin. Karena kita sudah menjadi kediaman Roh Allah. Lalu kemudian 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Jadi banyak ayat yang menjanjikan. Jadi bukan ini ajaran sesat. Banyak ayat yang menjanjikan kita bahwa ya, ayat 19 yuk baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa 20. Sebab kamu telah kredit. Tertulis di situ lunas. Itu sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Tidak ada alasan untuk kita mempercaya apa kata orang.
Kita mau percaya Alkitab. Amin. Tadi pagi saudara, saya dapat postingan dari Bapak Gembala suami saya. Nah, saudara yang kekasih, di situ ada cerita bebas aja. Di situ ada nenek dan cucu. Cucunya ini berkata begini sama nenek, aku mau berhenti baca Alkitab. Aku ndak mudeng. You know mudeng? Tanya tetanggamu. Aku bosan. Baca, nggak ada yang saya ingat. Nah, saudara, nenek yang punya hikmat ini memanggil. Kamu ambillah satu tampa ya, nggak tahu apa saudara namanya. Itu bawa ke sini. Setelah dibawa, sekarang kamu perhatikan baik-baik. Kamu bawa ini ke tempat air. Lalu ambil airnya bawa ke nenek. Dia nurut saudara, baik. Jadi nenek ini enggak ngomong langsung, harus kamu ini. Enggak. Tapi dia lalu ngambil tampa itu dia bawa ke mata air. Dia disuruh bawa air itu ke nenek. Dia ngambil baru naik. Loh, airnya mana? Katanya suruh bawa ke nenek. Balik lagi, singkat cerita. Lalu akhirnya cucu ini datang. Nek, aku ndak berhasil membawa air kepada nenek. Terus neneknya bilang, saya mau tanya kamu cu, tadi waktu kamu bawa barang ini, tampa ini, kotor apa bersih? Wah, banyak debunya. Cucunya bilang gitu, banyak sekali debunya, banyak sekali ini. Nah, lalu neneknya memberi pengertian. Air itu tidak kamu bisa bawa kepada nenek. Tapi nenek mau menunjukkan kepadamu, tanpa yang kamu bawa itu sekarang bersih. Apa masih kotor? Bersih. Nah, demikian juga saudara diberi kasih pengertian. Kamu tidak perlu hafal Alkitab. Siapa orang yang bisa hafal Alkitab? Kecuali saya di Surabaya menemukan satu orang, itu Alkitab berjalan. Kamu sealkitab. Kalau dia bersama dengan Bapak Gembala, ini wakil Gembala dulu saudara. Pergi pelayanan manapun, ini Bapak Gembala selalu tanya, Chris, kata-kata ini ada di mana? Langsung, oh di Kejadian mana, di Keluaran, di ini. Nah saudara yang kekasih, saya suka panggil dia Opa, cukup akrab dengan saya. Saya bilang, Opa, gimana caranya? Kok bisa tahu di mana alamatnya? Karena ya saya lama bergaul dengan dia. Itu karunia khusus buat saya Nelly, nggak usah niru-niru. Nah biasanya saudara kalau ada orang meninggal, saya pergi. Ya saya nggak bawa Alkitab, saya pergi. Tapi Opa ini selalu dan selalu. Begitu dia lihat saya di tengah-tengah kedukaan itu, saya mesti didatangi. Nel, ya Opa. Berdiri di depan, bawa firman. Hah? Saya enggak bawa Alkitab, Opa. Nih Alkitabnya. Singkat cerita itu selalu begitu, saudara. Ya. Terus kemudian satu kali waktu itu anak saya yang pertama masih kuliah di Surabaya. Lalu ada, saya kenal orang itu meninggal. Saya bilang, kok ayo antar mami ke rumah duka, ke sana. Di jalanan anak saya bilang gini, Mami siap-siap. Kalau ada Opa di situ, pasti Mami kamu kegeden rumongso, you know. Saya bilang, nggak usah kegeden. Lah, lihat aja Mami nanti. Saya sudah tahu Opa kok. Saya diam aja, saudara. Saya sampai di sana karena perkataan anak saya itu, saya cari tempat, memang saya lihat dia ada. Saya cari tempat yang paling ramai supaya saya ini tidak dilihat.
Nah, sedang ada puji-pujian, tiba-tiba saya didatang. Nel, iya opa. Saya sudah kejut, iya opa. Terus bawa firman. Saya tidak bawa Alkitab opa. Nih, saya sudah sediakan. Terus saya ngomong, opa, ayat ini bunyinya ini di mana? Langsung dikasih tahu. Ini. Ya sudah. Iya. Jadi orang ini, opa ini, Alkitab berjalan. Atau kamus Alkitab berjalan. Itu karunia khusus buat dia, saudara. Jadi dalam kita membaca Alkitab, kita perlu paham. Setiap kita membaca Alkitab itu, pikiran yang rumit, benang yang rumit dalam pikiran kita akan diluruskan melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kita hafal. Hafal pun kalau tidak pernah direnungkan ya percuma. Tapi kalau setiap hari kita baca Alkitab itu, itulah yang akan membuat orang merdeka dari tidak bisa ngampuni. Dalam ruangan ini semua sudah ngampuni kan? Benar. Betul. Tuhan catat ya. Biasanya Tuhan Yesus tuh ngomong waktu murid-murid itu tanya, Tuhan berapa kali dalam satu hari aku harus ngampuni? Berapa? Tahu semua ya. Tapi prakteknya itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi saudara yang kekasih, kalau kita lihat diri kita belum bisa ngampuni, masuk dalam doa puasa. Hanya doa puasa yang memampukan kita melalui kuasa Roh Kudusnya untuk membuat kita dimampukan loh ya, untuk mengampuni. Kadang-kadang orang begini, ya udah kali ini aku ampunilah, ampuni tapi di mulut doang kan. Kalau benar-benar dari hati orang merdeka, itu harusnya ngampuni yang tidak ada kali ini. Nah, begitu kejadian lagi, langsung punya prinsip begini, sepisan maneh. Siapa yang tidak tahu, sepisan maneh. Kalau orang merdeka itu nggak ada sepisan maneh. Halo, kenapa ketawa? Di sini nggak ada kan? Nggak ada kalau satu. Makanya hari ini ditegur. Orang yang merdeka itu saudara yang kekasih, sudah punya kemerdekaan begitu dengar difitnah orang. EGP, emangnya gue pikirin. Iya toh? Karena firman Tuhan berkata setiap perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan kita akan pertanggungjawabkan kok. Itu sebabnya jangan sembarang ngomong. Ngomongin orang, fitnah orang. Saudara akan mempertanggungjawabkan. Saya sejak tahu firman ini, saya hati-hati sekali. Saya tidak mau berkomentar. Ya, ada teman dari Indonesia kirim berita, pingin bebas dengan teman satu pekerjaan, tapi teman satu pekerjaan ini nggak mau ngampuni, ketemu aja juga nggak mau. Saya bilang sama dia, itu urusan Tuhan. Pokoknya dari pihak kamu, benar-benar dari hatimu sudah mengampuni. Pokoknya ini EGP aja. Emangnya gue pikirin. Aku sudah, tapi tulus loh dari hatimu, sungguh-sungguh ngampuni, sudah tidak lagi melakukan ini dan itu, sudah tidak mau diusik, tidak mau sakit hati.
itu orang merdeka, saudara. Ya, jadi bukan cuma sekedar EGP kaleng-kaleng. Bukan cuma di mulut, tapi dari hati. Hatimu, ya, hatimu dilihat oleh Tuhan. Makanya Tuhan berkata di firman-Nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa dikatakan segala kewaspadaan? Karena serangan itu ucuk-ucuk. You know ucuk-ucuk? Tiba-tiba ada serangan. Bisa lewat WA, bisa lewat langsung, bisa lewat telepon. Tetapi kalau kita yang sudah penuh Roh Kudus, ya, yang di sini dikatakan, ya, yang kita tahu hargaku sudah lunas. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Jadi semuanya itu tidak bisa ngampuni, yang suka utang, yang sakit hati, yang dendam, yang seharusnya itu sudah merdeka. Karena Tuhan Yesus seolah-olah mau berkata, merdeka. Waktu dia berkata sudah selesai. Kalau kita paham ini, saudara, tidak boleh apapun yang mampir di telinga. Kita tidak bisa melarang orang ngomong, kan? Iya kan? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, kita ini penuh Roh Kudus, apalagi saudara dan saya yang sudah berbahasa roh, saudara akan berbahasa roh, lalu merenungkan ada firman mana, supaya saya ini nggak mau mikirin apa yang ngomongkan orang. Begitu lihat di WhatsApp, kira-kira miring perkataannya, langsung di-delete aja. Loh, ini kan kita bahasa Indonesia. Ya toh, di-delete. You know delete? Ya kalau enggak tahu ya saudara bukan Indonesia dah. Ya, cara saya begitu. Begitu ada berita, ada yang ini, saya enggak jawab, saya delete aja. Buat apa? Ngotorin pikiran, ngotorin hati yang dimana Roh Allah ada. Ya, di situ dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibayar lunas. Tuhan berkata muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saya teringat di salah satu perjalanan di Hong Kong ini. Ini kan sekarang lagi musim panas. Tapi saya mengucap syukur, saya lihat semua ada dalam ruangan ini, semua pakai baju yang cukup. Tidak ada yang tidak pakai kain yang cukup. Semuanya kainnya cukup. Kalau enggak nanti saya beliin kain, saudara. Saya kasih contoh. Saya percaya ini bukan anak saya. Orang luar. Saya jalan di jalanan. Nah, saya ketemu dengan orang yang pakai baju yang kurang kain. Yang di sini ya di belakangnya bolong. Celananya sampai, karena ada laki satu tapi enggak ngerti bahasa Indonesia. Yang hitam-hitamnya kelihatan. Nah, ada pakis wetan. Saudara terjemahin sendiri pakis wetan. Nyolek gini. Saudara, kalau saudara itu merdeka, tubuhmu kamu anggap bahwa bukan cuma menganggap bahwa tubuh kita sudah lunas dibayar. Harusnya kan ngamuk. Nah ini saudara, malah genit. Oh, lagi diset. Saya harus jadi patung di sini. Nah, saudara yang kekasih, noleh. Sambil genit. Minta dicolek lagi kayaknya. Tapi saya tidak tahu ini PLP atau orang Indonesia. Tapi saya tuh bingung. Saya lalu merenungkan. Roh Kudus bilang ajarkan kepada anak-anakmu.
supaya pakai baju yang cukup kain. Jangan sampai tidak menghargai tubuhnya sampai akhirnya dicolek-colek orang. Oke? Karena tubuh kita rumah roh Allah. Tubuh kita harus mempermuliakan Allah dalam hidup kita. Amin. Ini agak keras tapi saya berharap kita memperhatikan, kita menghargai roh Allah yang ada di dalam hati kita. Tubuh kita ini bukan rumah penyakit lagi, rumah dosa. Tapi tubuh kita ini adalah rumah Roh Kudus. Harga kita sudah lunas, dibayar oleh Tuhan Yesus. Ayat 19, di situ dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita sudah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam kita itu Roh Kudus yang kita peroleh. Peroleh dari mana? Dari mana? Bukan kata orang kan? Firman Tuhan berkata, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita peroleh dari Allah, bukan dari manusia. Amin. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh menghormati, menjaga tubuh kita ini, karena tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Itu sebabnya kita perlu jaga. Karena ini miliknya Tuhan. Di situ dikatakan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Lalu Galatia pasal 5 ayat 13. Yuk baca sama-sama. Saudara yang kekasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi nah, saudara yang kekasih, kadang-kadang ada manusia begini. Hari ini berbuat dosa, di malam minta ampun. Besok lagi, lakukan lagi. Berbuat dosa lagi. Malam minta ampun lagi. Nah, kalau malam itu ucuk-ucuk Tuhan datang. Lah ya kan? Saya ada contoh. Ya, ada contoh saudara. Ada teman yang melakukan perzinahan. Lalu kemudian saya sudah tahu, saya dikasih tahu orang. Terus teman ini datang. Nel, doakan aku. Aku jatuh lagi. Aku bilang, kamu kejeduk di tempat yang sama kok enggak sakit ya? Ya saya kan pikir habis melakukan minta ampun. Lah ya kamu kalau langsung Tuhan Yesus datang kamu mau ngomong apa? Saya bilang kamu mbok jangan dablek-dablek toh. Saya kadang-kadang ngomong sama dia keras. Saya pikir kamu mau tersinggung, saya bilang terserah kamu mau tersinggung, tersinggunglah, tapi aku tidak mau kamu terus hidup di dalam dosa. Tubuhmu itu sudah dibayar lunas loh, kamu tahu enggak? Tahu katanya. Sama-sama ikut som waktu itu, sama-sama sekolah Alkitab. Saya bilang kita nih, kamu lebih pintar loh dari aku. Tapi kamu kenapa bolak-balik di tempat yang sama jatuhnya? Bu, jangan daplek-daplek gitu loh. Makanya aku butuh kamu sebagai teman. Ya tapi aku ndak mau jadi teman dengan kedaplek kamu. Ngamuk saya saudara. Mulai sekarang kalau kamu ndak mau bertobat, jangan berteman dengan aku. Ya jangan tinggalkan aku Tonel. Loh, ya saya ndak akan tinggalkan kamu. Tapi kalau kamu tidak meninggalkan dosa, kapan kamu bisa bertobat? Saya nggak mau cuma tempat penumpahan hatimu. Saya bukan tong sampahmu. Kamu habis berbuat, datang lagi. Habis gitu kamu tumpahkan dosamu ke aku,
Aku bukan juru selamat loh. Juru selamat itu Tuhan yang ada dalam hatimu. Tapi saya bersyukur saudara, sampai akhir hidupnya sekarang sudah pulang ke rumah Bapa. Akhirnya tobat sungguh-sungguh dan dipakai Tuhan. Waktu terakhir ketemu menjelang dia mau pulang ke rumah Bapa, dia berkata kepada saya, Nel, terima kasih ya. Meskipun kamu kasar sama aku, tapi aku kangen dengan kasarmu. Enak aja, kamu kira kasar itu enak? Ya tapi yang penting membuat aku tobat katanya. Oh ya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai kita ini menggunakan kemerdekaan itu hidup dalam dosa. Dengan pengertian teman saya tadi itu jangan ditiru loh ya. Jangan dengar firman keluar dari tempat ini berbuat dosa lagi. Saudara pasti tahu dosa apa saja sih. Banyak orang berpikir dosa kecil, dosa besar. Saya mau katakan, tegaskan, dosa kecil, dosa besar, bohong kecil, bohong besar, itu sama. Jangan keluar dari dalam pikiran kita. Hati kita sudah dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Lalu saudara yang kekasih, apa hasilnya kalau saudara dan saya menyadari sepenuhnya bahwa saudara dan saya ini sudah menjadi atau mengerti sepenuhnya bahwa saudara dan saya ini sudah dipanggil, sudah ditetapkan, sudah menjadi rumah Roh Kudus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah sebagai, ayo baca sama-sama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang Jadi kita ini hidup sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba dosa. Ini tegasnya di sini. Jadi hasil daripada saudara dan saya adalah hidup berintegritas. Amin. Harus apa yang saudara katakan itu saudara hidupi. Tapi saudara perkataannya adalah firman Allah yang kita hidupi setiap hari. Nah, orang yang sungguh-sungguh merdeka, yang pertama hidup berintegritas. Yang kedua, hidup mengejar standar Tuhan menurut Alkitab. Jadi standar kita kejar, kita terus baca bagaimana sih supaya saya ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh mencari. Jadi kalau kita datang ibadah nggak mau supaya ya nanti sudah firman, yang penting kan firman Tuhan saya dengar. Saudara, puji banyak sekali saya ini diberkati melalui puji-pujian. Waktu saya baru bertobat, saya tidak mau telat datang ibadah. Saya senang sekali dari awal. Waktu doa pembukaan saya diberkati. Waktu puji-pujian oleh para imam Lewi, saudara saya diberkati. Lewat puji-pujian. Terlebih lagi karena puji-pujian itu sebenarnya, saudara supaya tahu, itu menggali hati kita yang masih membeku. Yang menjadi tanah yang gersang. Nah, lewat puji-pujian itu hati kita yang beku itu digali lewat puji-pujian. Setelah itu, begitu kita mendengar puji-pujian, hati kita mulai terbuka. Ya seperti tadi air membersihkan tanpa itu. Nah, begitu kita sudah mengalami itu, maka firman Tuhan disampaikan, maka seperti ya firman Tuhan masuk di dalam hati kita, itu yang memerdekakan kita. Amin. Jadi mari saudara dan saya mengejar standar Tuhan dalam kehidupan kita,
menurut standar Alkitab, bukan menurut standar manusia. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22, yuk baca sama-sama. Amin. Jadi saudara yang kekasih, setelah kita hidup berintegritas dan kita mengejar standar Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan berbuah. Ya bukan saudara mangga keluar dari tubuh saya, kepala saya ada durian misalkan begitu, bukan. Tetapi saudara buah yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, yaitu buah roh. Melalui itu perubahan kehidupan kita akan dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah lalu saudara yang kekasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup berintegritas, supaya kita dapat mengejar standar Tuhan menurut Alkitab? Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah. Amin. Jadi kalau kita menjadi murid Tuhan itu saudara, kehidupan kita akan semakin indah, bukan menurut kita tapi menurut Tuhan dan menurut orang di sekeliling kita. Contoh terakhir, pada kurang lebih 15 tahun yang lalu, kami ditelepon dari Kupang. Seorang hamba Tuhan, saya yang angkat. Belum ada WA waktu itu. Saya, shalom. Oh iya Pak, ini dia lalu tanya, iya Bu, ini nomornya Bapak Ibu Pendeta Yesaya ya? Oh iya betul. Saya bisa ngomong sama salah satu dari mereka. Oh saya sendiri Pak. Lalu dia tanya, saudara yang kekasih, saya mau tanya, si A itu diapain di Hong Kong kok bisa berubah? Ya saya kan perlu tanya, berubah kayak mana Pak? Berubah tambah baik atau berubah tambah jelek? Enggak Bu, berubah baik sekali. Wah puji Tuhan, berarti hasil daripada pendidikan kita itu berhasil. Lalu dia cerita, dia pulang ke Kupang, anak ini biasanya sebelum ke Hong Kong, sebelum masuk ke kita, itu cuek bebek. Saya bertanya, cuek bebek itu apa Pak? Jadi dia cuma datang ibadah, selesai dia pulang ke rumahnya, nggak pernah mau nyapa orang, nggak pernah boro-boro mendoakan orang juga. Singkat cerita dia bilang, kepulangannya kali ini bisa di gereja shalom ke sana kemari, lalu menawarkan doa, lalu pergi ke rumah sakit doakan orang-orang, dan banyak orang disembuhkan. Waduh, puji Tuhan. Ya, ini yang kami inginkan dari saudara. Saudara menjadi berkat di gerejamu waktu di Indonesia. Meskipun ya gerejamu menolak engkau. Ada contoh satu lagi. Anak kita mau pulang. Saya bilang jadi berkat ya di Indonesia. Kamu jangan menonjolkan diri pada Bapak Ibu Gembalamu. Jangan bersaing dengan mereka. Nah saudara yang kekasih, pesan itu ditangkap. Nah lalu kemudian apa yang terjadi? Di gereja dia ada orang yang sakit. Jam 3 pagi diantar ke rumah Bapak Ibu Pendeta. Ternyata enggak dibukain pintu, enggak didengar. Nah lalu kemudian akhirnya temanmu ini memberanikan diri karena orang ini sudah sakit sekali, didoakanlah. Belum lapor dulu, didoakan karena sudah diketok-ketok nggak dibuka.
Apa yang terjadi, saudara? Ya, yang tadi respon positif. Yang ini, saudara yang kekasih, besok paginya didatangi. Sok-sokan kamu ya, doain orang. Kamu kan senang toh orang itu sembuh. Dia kaget, saudara. Terus, oh pendetamu di Hong Kong itu ngajarin kamu kayak gitu ya. Loh, kita yang disangkut-sangkutkan. Nah lalu dia bilang, Bu, tenang dulu ya Bu. Pendetaku di Hong Kong enggak pernah ngajarin kami begitu. Kami diminta menghargai. Lah kenapa kamu ini? Ya tadi malam itu orangnya sudah kesakitan. Jadi kita sudah bolak-balik ketok-ketok Bapak Ibu tapi tidak dibuka. Jadi ya sudah, karena dia kesakitan, dia juga yang minta saya doain. Saya doain dia sembuh. Bukan karena saya, Bu. Itu karena Tuhan. Tapi dia amuk-amuk, saudara. Dimarahin. Saya bilang ya udah, puji Tuhan aja. Saudara yang kekasih, dua yang saya tunjukkan tadi contoh, jangan sampai yang terakhir ini terjadi atas kita. Tapi pelajarannya yang ampuni tadi, ya, gak perlu kita balas dendam. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah murid. Hari-hari ini gereja kita terus menekankan saudara menjadi murid, murid Tuhan Yesus. Ya, bukan berarti saudara harus terus masuk kelas lagi. Kalau yang belum ikut kom, ikutlah kom. Supaya saudara bisa mengerti standar Allah dalam kehidupan kita. Ayat terakhir Galatia 5 ayat 24. Yuk baca sama-sama. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan Amin. Jadi pengampunan kita salibkan. Enggak mampu, minta Roh Kudus. Amin. Bukan kita. Kalau kita menyadari Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, Roh Kudus akan memampukan kita. Nah, saudara yang kekasih, ini yang saya perlu sampaikan. Mari bangkit berdiri. Saudara yang kekasih, masing-masing tutup mata. Kalau saudara benar-benar merdeka, marilah kita mengejar integritas itu. Dan mengejar dengan cara membaca firman Tuhan, hidup dengan standar Alkitab. Saya berikan waktu 1 menit. Cukup. Saudara minta ampun kalau masih ada tadi apa yang kita langgar, ya. Lalu kemudian mari katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau hidup menurut standarmu. Aku mau hidup menurut Engkau. Ya, di dalam kekuatan kuasamu. Masing-masing 1 menit aja. Masing-masing pertebal kehidupan kita dengan firman Tuhan. Biar song leader singer yang menaikkan pujian ini, saudara, surut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku hanya orang merdeka berikan. itu benar-benar bisa memberikan waktu, tenaga kepada Tuhan Yesus. Dari semua ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, masing-masing berkata, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat
membalas kasih.